大家好，Halo semuanya, Assalamualaikum, 我是Shuta 老师 CFC 老师，欢迎来到加油 Learn Chinese 的频道。Selamat datang di channel 加油 Learn Chinese. 好，hari ini kita akan lanjut membahas HSK 1 bab 5 bagian 3. Di video sebelumnya, yaitu di bagian 1 dan di bagian 2, Laoshi sudah menjelaskan tentang angka-angka dari angka 1 sampai 99. Lalu Laoshi sudah menjelaskan tentang beberapa kosakata dan poin-poin grammar yang ada di bab 5. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas tentang teks dan mengerjakan latihan-latihannya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Laoshi akan menggunakan buku yang seperti ini. Buku ini adalah buku terbitan dari Confucius Institute atau Hanpan. Teman-teman bisa download atau bisa beli buku yang seperti ini dan mendengarkan penjelasan dari Laoshi. Kita buka buku halaman 30. Di halaman 30 bagian atas ada bagian re, shen atau pemanasan. Teman-teman bisa lihat ya. Ini Laoshi mau baca dan silahkan teman-teman dijawab jawabannya di buku. Di bagian nomor 1 ada kata liu koren, liu 6, ko kata penggolong dan ren orang. Liu koren 6 orang. Di sini 6 orang maksudnya 6 orang anggota keluarga ya. Nah, nomor 2 ada kata cia. Betul, bisa berarti rumah atau bisa berarti keluarga. Nah, nomor 3 ada kata nyuer. Jangan lupa nadanya 3 dan 2, kita bacanya seperti oh ya, nyuer. Artinya, ya, anak perempuan. Nomor 4 ada kata xuesheng. Betul, xuesheng itu siswa. Lalu nomor 5 ada kata 70岁. 70 itu angka berapa? Ya, 70. Ada sui, tahun untuk umur. Berarti umur 70 tahun. Lalu terakhir ada kata 20岁. Umur 20 tahun. Ini untuk pemanasan ya. Masih ingat ya untuk kosakata yang sudah kita bahas di sebelumnya. Sekarang kita lanjut di bagian kewen atau teks. Kita lihat di bagian kewen i, teks pertama. Di teks pertama, tempatnya ada zai shui xiao, di shui xiao, sekolah, di sekolah, zai shui xiao. Untuk dialognya ada A dan B. Bagian A, ni jia you ji koren, ni jia, ni kamu, jia rumah atau keluarga, you ada, ji berapa, ko kata penggolong untuk keluarga, ren orang. Ni jia you ji koren, keluarga kamu ada berapa orang? Nah, di sini ada kata ni jia yang seharusnya di tengah-tengahnya itu ada te sebagai kepemilikan. Tetapi karena ni, kamu dan jia, keluarga itu punya hubungan yang dekat, maka te boleh tidak diucapkan, boleh dilesapkan. Ni jia artinya tetap keluarga kamu, keluarga punyamu. Yu ji koren ada berapa orang? Teman-teman bisa lihat antara ci dengan ren ada kata ko sebagai kata penggolong. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut berapa orang, antara berapa dengan orang tidak ada kata di tengah-tengahnya ya. Langsung ya, berapa orang. Tetapi dalam bahasa Mandarin antara ci dan ren ini harus ada kata penggolongnya. Ji koren, kita tidak bisa menyebut langsung ji ren. Itu tidak boleh ya. Tetapi di tengahnya harus ada kata penggolong, ji koren. Karena sedang membahas tentang orang, anggota keluarga, maka kata penggolong yang digunakan adalah ko untuk anggota keluarga ya, kata penggolongnya. Nah, jawabannya, 我家有3口人. 我家 keluargaku, yo ada 3口人, 3 orang. Teman-teman bisa lihat untuk kata san
angka 3 di sini diletakkan persis di tempatnya kata tanya ji. Kata tanya ji berapa dihilangkan diganti dengan angkanya. Begitu ya. Hao, kita baca sekali lagi. Ni jia you ji kou ren? Wo jia you san kou ren. Hao, kita lihat di halaman 31. Halaman 31 bagian teks kedua, Kewen Er, tempatnya Zai Bankong Shi. Zai di Bankong Shi, kantor, di kantor, Zai Bankong Shi. Nah, untuk dialognya coba kita baca. Ni Niu Er ji sui le. Hati-hati di kata Niu Er, Ni itu u-nya u umlaut, jadi kita bacanya yu, suaranya i tapi bibirnya monyong. Ni. Lalu untuk kata belakangnya ada nada 2. Karena ni nada 3 dan nada 2, maka kita membacanya seperti oh ya. Ni, anak perempuanmu. Di sini juga seharusnya ada te, tetapi karena hubungannya dekat maka te-nya boleh dilesapkan. Ni anak perempuanmu ji sui le. Ji berapa? Sui, tahun untuk umur, le berarti sudah. Anak perempuanmu sudah berumur berapa? Kalau dalam bahasa Indonesia kita akan bilang berumur berapa, berapanya di belakang. Setelah berumur ya, umur berapa. Nah, dalam bahasa Mandarin tidak sama ya dengan bahasa Indonesia. Ji diletakkan sebelum sui. Ji dulu baru sui. Yang B, ta jinian 4岁了. Ta jinian 4岁了. Karena yang disebut adalah Nu'er, anak perempuan, maka ta dia dengan hanzi yang seperti ini ya. Ta dia perempuan. Jinian tahun ini 4岁了. Dia tahun ini sudah berumur 4 tahun. Nah, sama ya. Ji, tempatnya ji akan kita ganti dengan se angkanya. Ji sui le, se sui le. Tempatnya sama ya untuk angka dan bagian ji-nya. Hao, sekarang kita baca dulu. Ni Nu'er ji sui le. Ta jinian 4岁了. Hao, sekarang kita lihat di bagian teks ketiga. Di bagian teks ketiga, tempatnya masih sama yaitu Zai Bankong Shi. Zai Bankong Shi, di kantor. Ini dialognya agak panjang ya, ada 4. Lalu yang pertama, yang pertama ada Li Lao Shi duo da le. Li Lao Shi duo da le. Li, ini nama marga ya, marga seseorang. Lao Shi, guru. Karena di sini gambarnya itu cewek, maka kita akan artikan Bu Guru Li. Nah, dalam bahasa Mandarin untuk menyebut seseorang dengan profesinya ya, seperti tadi Li Lao Shi. Namanya dulu, marganya dulu, baru profesinya. Misalnya Lao Shi atau sebutannya dia. Misalnya mau sebut kakak, mau sebut nona, mau sebut dokter, itu ya. Itu namanya dulu baru sebutannya. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita akan menyebut Pak, Bu, gitu ya. Baru namanya di belakang. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Total artinya umur berapa. Sama ya. Kalau tadi kita dapat kata ji sui le untuk bertanya umur, sekarang kita dapat total juga untuk bertanya umur. Jangan lupa D, semuanya bacanya T tanpa udara dan nadanya 1-4. Total. Hao, sekarang kita lihat jawabannya ada ta, dia, jinian, tahun ini, 50 岁了. Sudah berumur 50 tahun. Dia tahun ini sudah berumur 50 tahun. Lalu ditanya lagi, ta nu'er ne. Anak perempuannya ada ne. Kalau anak perempuannya, karena tadi di atas menanyakan tentang umur, berarti yang kali ini juga menanyakan umur. Kalau anak perempuannya umur berapa?
Dijawab, 他女儿, anak perempuannya, 今年, tahun ini, 20岁, berumur 20 tahun. Teman-teman bisa lihat di bagian B yang atas, 50 tahun ada le-nya, 50岁了. Di bagian bawah, 20 tahun tanpa le, 20岁. Di sini perbedaannya adalah yang bagian atas yang sudah 50 tahun itu berarti dia sudah melewati tanggal ulang tahunnya. Sedangkan yang bagian bawah yang berumur 20 tahun itu belum melewati tanggal ulang tahunnya. Misalnya, lahirnya Laoshe itu di bulan Agustus. Padahal sekarang masih belum sampai Agustus ya. Karena itu Laoshe akan menyebut, dan misalnya Laoshe berumur 25 tahun. Laoshe akan menyebut 我今年25岁 karena belum lewat Agustus, makanya Laoshe nggak tambah le. Tetapi misalnya Laoshe lahirnya itu di bulan Januari, padahal Januari sudah lewat, maka Laoshe akan menambahkan le. 我今年25岁了 gitu. Hao, kita baca teksnya. 李老师多大了？他今年50岁了。他女儿呢？他女儿今年20岁。好, itu untuk teks-teksnya ya. Semua teks sudah kita baca. Teks 1, 2, dan 3 Oman kanwan le. Kita sudah membacanya semua ya. Hal, sekarang kita lanjut di halaman 32. Di halaman 32 ada bagian 注释 atau notes, catatan. Di sini kita bisa lihat catatan yang pertama ada iwen taitsi, ji. Kata tanya ji berapa? Kata tanya ji akan digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu yang di bawah 10. Jadi jumlahnya yang sedikit. Kita akan menggunakan ji sebagai kata tanya berapa. Karena nanti kalau yang ditanyakan itu lebih dari 10 atau jumlahnya banyak, itu ada kata tanya sendiri ya berapanya. Itu nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Sekarang kita dapatnya kata tanya ji. Dan jangan lupa, kata tanya ci ini digunakannya di depan sebelum kata benda. Tetapi di antara ci dengan kata benda itu ada kata penggolong. Itu wajib ya. Ci, kata penggolong, lalu kata benda. How? Contohnya tadi menanyakan umur yang anak yang masih kecil. Itu pakai ci karena angkanya masih sedikit ya. Atau misalnya menanyakan tentang jumlah anggota keluarga, karena keluarga mayoritas itu di bawah 10, meskipun ada ya yang di atas 10 jumlah keluarganya, tetapi tidak banyak, minoritas, makanya kita pakainya tetap ci koren. Atau misalnya menanyakan jumlah guru sesuai mata pelajaran ya, misalnya guru bahasa Mandarinmu berapa? Kamu punya guru bahasa Mandarin berapa? Ni you ji ge hanyu laoshi. Karena biasanya punya guru sesuai mata pelajaran tuh nggak banyak ya, makanya kita pakai ji sebagai kata tanya berapanya. Begitu. Hal, untuk catatan yang kedua itu ada membahas tentang pai ini shuzi, angka di bawah 100. Ini Laoshe sudah jelaskan di video bagian pertama. Kemudian 注释 yang ketiga membahas tentang le. Le, biao pian hua. Le yang menunjukkan tentang perubahan. Le di sini merupakan partikel yang berarti sudah. Bisa kita artikan sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk penggunaannya di bab ini kita gunakan di akhir kalimat. Jadi sebelum titik itu ada le kalau ada perubahan. Le ini digunakan ketika kegiatan itu sudah terjadi atau keadaan yang berubah atau sesuatu yang kita kerjakan sudah selesai, itu pakai le di belakangnya. Dalam bahasa Indonesia kita akan menggunakan sudah, dan sudah itu biasanya kita gunakan sebelum kata kerja. Misalnya, sudah makan, sudah berangkat sekolah, ya kan? Itu diletakkan sebelum kata kerjanya. Atau misalnya, sudah menulis. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, di bab ini kita gunakannya di akhir kalimat. Misalnya,
Tadi ada contoh sudah berumur 5 tahun. Sui le. Sui le. Le-nya di belakang, sudahnya di belakang. Sui 5 tahun, le sudah. Kita ya, sui le sudah 5 tahun. Atau misalnya Laoshe sudah pernah menyebutkan ya, shangke itu mulai kelas atau mulai pelajaran. Nah, kita bisa menyebutkan kita sudah mulai kelas. 我们上课了. 我们上课了. Le-nya di belakang. Hal, nanti kita akan dapat le bisa diletakkan di tengah. Terus menunjukkan sesuatu yang lain, itu akan dibahas di bab selanjutnya juga. Yang kali ini, di bab ini kita dapatnya le ditaruh di akhir kalimat dan sebagai sesuatu yang sudah terjadi atau ada perubahan. Kemudian kita lihat bagian 4, Jushi bagian 4 ada di halaman 33. Itu ada kata tuota. Tuota disebut sebagai frasa tanya. Karena tuo dan ta itu satu kata digabung dan mereka bisa menjadi frasa tanya. Di bab ini, tuota digunakan untuk menanyakan umur. Berapa umurnya? Itu juga bisa pakai tuota selain pakai jisui. Nah, untuk di bab 5 ini karena membahas tentang umur, Laoshe akan menambahkan beberapa pengetahuan tentang menanyakan umur. Menanyakan umur tadi kita dapat yang pertama ada jisui le. Yang kedua ada tuota le. Laoshe akan tambah yang ketiga ada tuota nianji le. Nah, ini ada perbedaannya. Pertama tadi, jisui le digunakan untuk menanyakan umur kepada yang masih kecil, yang lebih kecil daripada kita, atau yang setara masih seumuran dengan kita, sebaya dengan kita. Kita bisa pakai jisui le. Kemudian total bisa kita gunakan untuk orang yang lebih dewasa, yang umurnya sudah banyak ya, mungkin bisa 20 ke atas, 30, 40, itu bisa kita pakai total. Atau yang misalnya kalau nih sudah umurnya udah banyak, terus nanya ke teman yang kayaknya sebaya, juga bisa pakai total gitu. Atau yang ketiga ada total nianji. Ini khusus digunakan untuk yang sudah sepuh, yang sudah lansia. Jadi umurnya yang udah banyak gitu ya. Biar lebih sopan kita tambah nianji. Total nianji le. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kemudian untuk umur ini teman-teman juga paham ya bahwa menanyakan umur itu sesuatu hal yang sensitif. Kadang langsung to the point untuk menanyakan umur itu nggak enak ya. Jadi Laoshe punya cara untuk nanyain umur secara implisit. Sebetulnya nanyain umur tapi kita nggak langsung to the point bilang jisui le, tuota le, atau tuota nianji le. Kita pakai cara yang lain. Yang pertama kita bisa menanyakan dengan cara tanya tahun lahir. 你是哪年出生的? 你是哪年出生的? Kamu kelahiran tahun berapa? Nah, dari kita tahu kelahirannya, tahunnya itu, kita bisa hitung dia berapa umurnya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara kita nanyain sionya. Tahu ya sio teman-teman? Sio ada 12 dan akan berganti per tahunnya. Jadi selama 12 tahun baru berganti sionya. Makanya kita bisa menghitung, mengira-ngira umur seseorang dari tahu sionya. Misal, Laoshe ini sio babi. Teman-teman bisa ngira, Laoshe ini kelahiran tahun berapa, gitu ya. Caranya bagaimana untuk menanyakan sionya tadi? Kita bisa ucapkan, 你是属什么的? 你是属什么的? Kamu sio apa? Atau yang ketiga kita bisa menanyakan dia sudah kelas berapa. Mungkin kayak masih pelajar nih, kita bisa nanyain, 你读几年级了? 你读几年级了? Kamu kelas berapa? Nah, dari tahu kelasnya dia, kita bisa tahu tuh kira-kira dia umur berapa. Atau yang sudah bekerja, kita bisa nanyain,
kamu sudah kerja berapa lama, berapa tahun, itu juga bisa kita tanyakan. Kita bisa menanyakannya dengan cara ni kung zuo le ji nian le, ni kung zuo le ji nian le. Hal itu cara-cara implisit yang Laoshe berikan ya, teman-teman bisa cari cara yang lain yang untuk menanyakan umur sebetulnya, tetapi kita menggunakan cara yang lain. Setelah ini Laoshe akan kasih gambar ya tentang sio, teman-teman bisa lihat, bisa diperhatikan sionya ada apa aja, teman-teman termasuk sio yang mana. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas liansi atau exercise di halaman 33. Sanshi ye. Di bagian yang pertama ini teman-teman bisa baca ya teksnya yang tadi yang sudah kita bahas, kawan dibaca ulang. Yang kedua, Laoshe akan menanyakan pertanyaan di sini dan teman-teman bisa jawab dengan keadaan yang sesungguhnya. 根据实际情况回答问题。yang pertama, 你家有几口人？ nomor 2, 你今年多大了？ yang ketiga, 你的汉语老师今年多大了？ termasuk ya, termasuk Laoshe ya. Coba cai cai, 我多大了? Aku umur berapa nih? 好，第四 nomor 4, 你的中国朋友家有几口人? Mungkin teman-teman yang ada punya Chinese friend ya, teman China, mungkin tahu dia punya keluarga berapa, boleh dijawab. Nah, yang punya, coba dijawab tentang ini. 你的中国朋友今年多大了? Umurnya berapa tahun ini? Teman-teman bisa jawab sesuai dengan grammar dan kosakata yang sudah kita dapat di bab 5 ini. Boleh ditulis di kolom komentar atau ya boleh ditulis di buku catatannya ya. Hal kita lihat selanjutnya di bagian ketiga di halaman 33 bagian bawah. Kita mendeskripsikan gambar yang ada di sini, yang ada di gambar ini dengan kosakata dan grammar yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, gambarnya anak-anak ini ya. 他是. Nah, 他是 dia adalah, kita bisa kasih nama atau kita bisa kasih profesi. Kalau nama coba misalnya 他是大卫, David. Dia adalah David. Atau kalau kita profesi, karena dia masih kecil, kita bilang 他是学生. Dia adalah siswa. Juga boleh ya, jawabannya seperti itu. Dijawab dengan profesinya. Lalu 他今年 titik-titik le. Dia tahun ini. Nah, dari perawakannya mungkin kita bisa bilang 他今年11岁了. Habis angka 11 ditambah 岁. Nah, mau ngomongin tentang umur. 他今年11岁了. Dia tahun ini sudah berumur 11 tahun. Hal, gambar yang kedua, ada keluarga ini ya gambarnya. Coba kita baca. 他家有 titik-titik ren. Nah, karena jumlahnya ada 3, kita bilang san. Tetapi butuh kata penggolong. Kita nggak bisa bilang san ren. Tetap harus ada kata penggolongnya. San koren. 他家有三口人. Keluarganya ada 3 orang. Hal nomor 3. Gambar guru dan muridnya ya. Coba kita baca. 他是我们的汉语. 他是我们的汉语. Titik-titik-titik. Dia adalah kepunyaan kita. 我们的汉语 bahasa Mandarin. Kita jawab. 老师. Dia adalah guru bahasa Mandarin kita. Di bagian bawah. 他今年 titik-titik le. Dia tahun ini kira-kira umurnya mungkin 34 ya. 他今年34岁了. Habis angka 34 itu harus ada sui. 34岁了. Sudah berumur 34. Hal, gambar yang terakhir. Ibu guru dengan anaknya ya. Coba kita baca. 这是张老师的女儿. Kita jawab 女儿 karena gambarnya anak perempuan. 她今年 titik-titik le. Nah, kita jawab sesuai gambar ya. Mungkin dia berumur 28.
他今年28岁了 harus pakai 岁28岁了. Mungkin teman-teman punya jawaban sendiri, umurnya berapa, silahkan ditulis. How, jangan lupa setelah menulis jawabannya, boleh diucapkan kembali untuk melancarkan pelafalan kita. How, bab 5 bagian 1, 2, dan 3 semuanya sudah Laushe jelaskan. Ada kosakata, ada grammar, ada teks, ada latihan, ada angka-angka. Sudah Laushe jelaskan semua. Teman-teman bisa review lagi, bisa dipraktekkan, dan pelajaran kita hari ini sampai di sini. 我们学习的时间到这儿，我们下次再见面，拜拜。